Sistem persamaan linear dua variabel. Jadi kalau sebelumnya kita berkutat pada persamaan yang mana variabelnya cuma X, A, B, Y, P, ya, jadi cuma satu variabelnya. Nah, gimana kalau dua variabelnya? Ya, jadi di sini di sistem persamaan linear dua variabel, ya sesuai dengan namanya ya, sistem berarti terdapat lebih dari satu persamaan. Ya, dalam bab ini kita bekerja dengan dua persamaan. Ya, jadi kata sistem ini merujuk pada apa? Kita bekerja pada dua persamaan. Gitu. Bekerja pada dua persamaan. Ya, dimana masing-masing persamaan ya, masing-masing persamaan memiliki dua variabel. Nah, umumnya ya, bentuk umumnya ya, bentuk umum yaitu ya AX plus BY sama dengan C, dan ya misalkan ini adalah ya PX plus Q, ya QY sama dengan R, let's say seperti ini gitu ya. Jadi ada koefisien dan variabel, dan di samping sama dengan terdapat konstanta. Nah, kita diminta menentukan ya solusi ataupun penyelesaian ya berupa nilai dari variabel X dan Y gitu. Jadi di sini di mana ya X, Y ya adalah solusi atau penyelesaian ya. Maksudnya solusi atau penyelesaian berarti ya maksudnya X dan Y ya ketika disubstitusi ya mengganti X dan Y di persamaan, jadi persamaan itu bernilai benar gitu ya. Kalau disubstitusi ya nilainya menjadi benar, maksudnya ya untuk persamaan pertama berarti ruas kiri nanti sama dengan C ya, ruas kiri untuk persamaan yang kedua juga sama dengan R nanti ketika X dan Y nya disubstitusi gitu. Nah, karena di sini terdapat dua variabel ya, yaitu X dan Y ya pada masing-masing persamaan, berarti ada satu teknik tersendiri untuk menentukan ya nilai dari masing-masing variabel ya, baik X ataupun Y. Ya, bukan hanya sekedar memperlakukan kedua ruas sama ya, entah itu menjumlah, mengurang, mengali ataupun membagi seperti persamaan linear satu variabel. Nah, untuk dua variabel, nah ini membutuhkan treatment khusus ya atau perlakuan khusus untuk bisa menentukan variabel X dan juga Y. Nah, kita mengenal apa namanya ya, metode penyelesaiannya ya. Metode penyelesaian ya, yang pertama adalah substitusi ya. Yang kedua adalah eliminasi, dan yang ketiga adalah campuran. Atau gini deh, substitusi atau eliminasi substitusi
Ya, eliminasi substitusi. Ya, jadi campuran. Substitusi berarti mengganti, bukan memasukkan ya, mengganti. Nah, kalau eliminasi berarti menghilangkan atau menyingkirkan. Nah, untuk lebih jelasnya, ya, gue akan memberikan contoh soal dari masing-masing metode. Ya, kalau pakai metode ini kayak gimana, pakai metode substitusi gimana, metode eliminasi gimana. Nah, kita sekarang yang pertama bahas dulu untuk metode substitusinya. Ya, metode substitusi. Ya, untuk metode substitusi, let's say gini, ya, tentukan nilai X, Y dari sistem persamaan linear ini, SPL, yaitu X plus 3Y sama dengan 16. Ya, ini untuk persamaan 1. Nah, ini yang berikutnya ada 2X plus 8 sama dengan min 12. Ini untuk persamaan yang kedua. Nah, caranya sebenarnya ini bisa langsung, ya, dengan cara apa? Kedua ruas dibagi 2. Jadi kayak diperkecil gitu ya, disederhanakan angkanya, koefisiennya. Tapi bisa juga, ya, kita langsung eliminasi gitu, dieksekusi eliminasinya. Itu nggak masalah. Eliminasi itu substitusi, sorry. Ya. Sorry. Ya, jadi bisa diperkecil dulu. Nah, baru nanti ada yang disubstitusi itu, atau ya nggak usah diperkecil, bebas. Ya, sama aja. Ya, tapi kita coba sederhanakan persamaan 2. Ya, jadi persamaan kedua ini kita apain? Kita sederhanakan angkanya, koefisiennya, dengan cara apa? Semua ruas, ya, dibagi 2, sehingga hasilnya adalah X plus 4 sama dengan min 12 dibagi 2, itu berarti min 6. Nah, untuk persamaan 1, ya, yang tadinya seperti ini, itu kita coba untuk apa? Ubah subjeknya. Nah, mengubah subjek, ya. Ingat, mengubah subjek. Ya, subjeknya apa? Yang tadinya seperti ini misalkan persamaannya, jadi dalam bentuk X. Ya, jadi kalau kita mau mencari nilai Y, maka subjeknya diubah menjadi dalam bentuk X. Berarti ya, ini X sama dengan, ya, kedua ruas dikurangi dengan 3Y, jadinya 16 min 3Y. Gitu. Jadi X ini disubstitusi ke sini. Nah, sehingga ya jadinya 16 min 3Y plus 4 sama dengan ya, ini Y, ya, astagfirullah. Ini Y, ya, ada Y-nya, ya. Oke. Ini Y. Nah, berarti ini 16 min 3Y plus 4Y sama dengan min 6. Sehingga, ya, min 3Y tambah 4Y berarti 1, ya, atau 1Y, ya. Jadi 16 plus Y sama dengan min 6. Nah, kemudian supaya nilai Y-nya kita dapat, ya, jadi berapa tuh? Ya, kedua ruas diapain? Dibagi dengan bentar, gue ada salah nggak sih? Ini ya, 16 min 3Y, benar. Oke.
Kok 16? Oh iya 16 bener ya. Oh salah. Oh sorry. Ini gue ganti aja 6. Sorry bro. Nah ini angkanya 6. Nah rahasianya ada di hasil, karena gue udah nyari sebelumnya. Jadi kalau angkanya 16 jadi jelek. Oke, ini gue ganti 6. Jadi ini 6. Ini 6. Nah oke, berarti ini kedua ruas dikurang 6, jadinya Y sama dengan min 6 dikurang 6. Jadi nilai Y nya adalah min 2, min 12. Nah ini. Nah kemudian ya, Y ini kita substitusi ke sini ya, menggantikan Y yang ada di persamaan ini, sehingga 6 min 3 dikalikan dengan ini min 12, jadinya 6 min 3 dikali min 12 berarti plus kan, plus berapa, plus 3, 6, sehingga nilai X nya adalah 42 gitu. Maka solusinya adalah ya, solusi ya, yang menjadi solusi X, Y adalah 42, min 12 gitu. Ini full kita menggunakan metode substitusi, berarti mengganti gitu ya, mengganti variabel yang mau kita tentukan ya. Jadi kenapa dia ini harus diubah dulu subjeknya ya, karena kita mau mengganti X di persamaan pertama ya dengan X yang ada di persamaan kedua yang telah dimodifikasi, subjeknya diubah gitu ya. Nah terus yang kedua, metode eliminasi ya. Metode eliminasi. Eliminasi berarti menghilangkan. Jadi menghilangkan satu variabel untuk mendapatkan nilai dari variabel yang lain. Contoh misalkan, tentukan ya X, Y dari ya SPL ya 2X plus 3Y sama dengan 16. Terus ini 5X min 4Y ya sama dengan min 6 gitu. Nah untuk bisa melakukan proses eliminasi ya, eliminasi itu kan berarti apa? Penghilangan kan, atau menyingkirkan ya, menyingkirkan gitu. Jadi untuk mendapatkan nilai dari X atau mendapatkan nilai dari Y, nah maka salah satunya harus kita singkirkan. Dengan cara apa? Ya, buat supaya mereka satu senilai atau nilainya sama persis gitu. Kedua, nilainya sama tapi tandanya berlawanan. Nah, contoh misalkan gini. Ya, kita mau menentukan nilai X dahulu misalkan. Jadi, untuk mencari nilai X berarti Y-nya yang harus hilang. Ya, tentukan X, maka ya singkirkan Y gitu. Nah gimana caranya supaya Y bisa tersingkir? Nah kita buat dia nilainya sama tapi tandanya berlawanan. Ini kan tandanya plus, ini min. Oke, udah aman masalah tanda. Nah terus masalah koefisiennya, ini 3, ini 4. Nah kita tentukan dulu ya satu nilai bersama dari 3 dan 4 supaya mereka bisa sama. Berapa? Yaitu 12. Karena 12 habis dibagi 3 dan 12 juga habis dibagi 4. Nah untuk menuju ke 12 harus diapain? Ya 3 supaya jadi 12 ya berarti dikali 4 gitu. Nah 4 supaya jadi 12 ya dikali 3 gitu kebalikannya.
Nah, lalu kemudian kalikan satu persatu secara distributif. Gitu. Berarti ini ya 2x dikali 4 berarti 8x. Nah, 3y dikali 4 berarti plus 12y. Nah, 16 dikali 4 berarti 64. 5x dikali 3 berarti 15x, min 4y dikali 3 berarti min 12y. Nah, ini berarti sama dengan min 18. Nah, supaya ini kan udah sama nih, ini 12y, ini 12y. Hanya saja bedanya di tanda. Itu kan. Nah, supaya y-nya itu hilang berarti harus diapain? Ditambah atau dikurang? Ya, ditambah. Kenapa? Ini kan senilai, ini sama, ini 12y, ini 12y. Nah, kalau sama ya, dan ini tandanya berbeda ya, berlawanan, maka dia harus ditambah. Bayangin, 1 ditambah min 1, ya pasti hasilnya 0. Ya kan? Masa 1, ya ini min 1, ini dikurang. Nggak mungkin kan, jadinya kan ditambah, ini plus. Jadi plus 2. Gitu. Maka ini juga plus 12y, ini min 2y, min 12y, ya berarti harus ditambah. Supaya hilang y-nya. Nah, 8 tambah 15 berarti berapa? 23x. 64 tambah min 18 berarti berapa tuh? Sama seperti 64 dikurang 18 ya. Berarti 46. Oke, berarti 46. Nah, kedua ruas dibagi dengan 23 sehingga hasilnya adalah berapa? 2. Nilai x-nya 2. Gitu. Nah, kalau kita mau pakai full eliminasi bisa. Ya. Contoh kayak gini. Jadi kita tulis kembali. Jadi kita lakukan langkah yang sama, tetapi kita hilangkan x untuk mencari y gitu. Nah, berarti kita lihat ini ada 2, ini 5. Nah, KPK dari 2 dan 5 adalah 10. Supaya 2 jadi 10, maka ini dikali 5. Supaya 5 jadi 10, ini dikali 2 gitu. Berarti 10x plus 15y sama dengan 80. 10x min 8y sama dengan min 12. Itu. Nah, ini udah sama nih, sama-sama 10x. Ya kan, plus 10x sama plus 10x. Biar hilang gimana? Ya berarti dikurang. Gitu. Nah, berarti 5y dikurang min 8y. 15y dikurang min 8y. Berarti berapa tuh? 15y dikurang min 8y. Sama dengan 80 min 12. Jadi kalau lu ragu, tulis aja minnya. Jadi ini kan 15y ditambah 8y sama dengan 80 tambah 12. Berarti berapa tuh? 23y sama dengan 92. Nah, kedua ruas dibagi 23. Nah, maka 92 dibagi 23 berapa tuh? 4. Gitu. Jadi yang menjadi solusi yaitu x, y sama dengan x-nya adalah 2. Nah, y-nya adalah 4. Nah, ini ya cara menentukan solusi dari substitusi. Full semuanya substitusi ya, dari mencari x sampai mencari y. Ya, dan ini eliminasi juga sama. Kita full pakai eliminasi. Nah, gua mau menantang kalian, anjay. Mau men-challenge kalian melakukan langkah ini. Eliminasi dulu baru substitusi. Nah, ini adalah challenge bagi penonton ya. Silahkan tentukan solusi untuk ya persamaan begini. Ya, tentukan solusi. Ya, tentukan ya nilai XY dari SPL. Nah, misalkan persamaan pertama itu adalah 4x plus 2y sama dengan 8. Nah, ini
5x plus 3y sama dengan 9. Nah, ini persamaan 1, ini persamaan 2. Nah, coba kalian cari dengan teknik eliminasi dulu, lalu hasil eliminasinya disubstitusi. Nah, untuk substitusinya kemana, Beh? Terserah, mau ke persamaan 1, mau ke persamaan 2, ya sama aja. Gitu. Oke, ini challenge buat para penonton. Ya, semoga bisa dipahami terkait sistem persamaan linear 2 variabel.